Yang kami hormati Bu Dr. Niken, Melani, dan juga Mbak April. Ini anunya, apa namanya, Dek? Kalau kelas begini apa Penanggung namanya? penanggung Penghubung jawab ya? kuliah Penanggung itu. jawab ya? Oh ya, Mbak April dan Mbak Aryani selaku penanggung jawab kelas ini. eh, yang saya hormati teman-teman ini mengambil profesi atau mengambil D3 atau D4? D4 Ibu. Oh, D4. Nggih. Tapi nanti lulusnya langsung profesi atau? Nggih, langsung profesi. Oh ya, baik Ibu. Teman-teman calon bidan, bidan ya berarti ya Dek ya profesinya ya. Oke. Nggih. Yang saya hormati, Alhamdulillah pada hari ini saya diundang Bu Dr. Niken untuk menyampaikan tentang PKH. Eh, saya senang sekali karena saya bisa mensosialisasikan. Saya yakin ini tidak hanya mahasiswa dari DIY, tapi juga pasti dari eh, banyak provinsi. Jadi saya senang sekali ini kita bisa bersua di sini. Kita akan mengenalkan tentang PKH. Walaupun bisa jadi teman-teman di sini sudah sering mendengar PKH atau teman-teman juga ada tetangga atau sekitarnya yang mereka mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Nah, saya ingin perdalam lagi tentang pengetahuan PKH. Saya memang ada ketugasan untuk mensosialisasikan PKH untuk banyak pihak. Nah, ini gayung bersambut alhamdulillah dengan Poltekkes beberapa kelas ini eh, saya bisa mensosialisasikan. Mohon maaf kalau tadi saya di WA seharusnya offline ya kelasnya ya. Eh, tapi karena sekarang memang baru padat hari ini banyak sekali kegiatan, jadi saya mohon izin ke Bu Dokter Niken untuk menyampaikan secara online. Semoga mungkin ke depan kita bisa bersua atau nanti di kelas-kelas yang lain bisa offline. Baik, teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya. Nih, apa itu PKH? Ini pengertian PKH. PKH adalah program keluarga harapan, program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Kalau di secara nasional, secara internasional, teman-teman bisa cari jurnalnya CCT ya, Conditional Cash Transfer. Karena PKH ini atau CCT ini diterapkan di sekitar 60 negara berkembang. Eh, nanti bisa teman-teman kalau mengambil jurnalnya tadi, kata kuncinya adalah Conditional Cash Transfer, CCT. Nah, bantuan ini adalah untuk keluarga miskin dan rentan itu syaratnya ya. Jadi ada dua hal, yakni eh, bantuan ini harus diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin yang mempunyai komponen. Nah, jadi ada dua hal syaratnya itu. Dia harus masuk dalam keluarga miskin atau rentan miskin dan di dalam keluarga itu harus punya komponen. Apa itu komponen? Komponen itu adalah kita ada tiga komponen, komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kesehatan itu adalah ibu hamil, jadi dalam keluarga itu harus ada ibu hamil atau anak balita, gitu ya. Atau ada komponen pendidikan, anak SD, SMP, SMA, atau KESOS, kesejahteraan sosial, disabilitas, atau lansia. Harus ada salah satu dari enam hal itu. Ketika di situ, di tetangga, mamanya tengah teman-teman itu ada keluarga yang miskin sekali, tapi nggak dapat PKH, harus dicek dulu. Ada nggak komponen 6 itu ya? Ada nggak komponen, apakah di dalam keluarga itu ada ibu hamilnya, ataukah ada anak balitanya atau anak usia dini ya? Ataukah ada anak SD, SMP, SMA, atau disabilitas atau lansia? Kalau nggak ada, ya tidak bisa mendapatkan PKH. Kalau miskin sekali, nanti ketika nggak ada komponen-komponen itu, maka bisa jadi nanti akan dapatnya sembako, bantuan sembako, dan PBI. Ya, sekarang yang baru rame PBI, ya. Nah, miskin dan rentan miskin itu masuk dalam desil 1 sampai dengan 4 DTSEN. Data tunggal, sosial ekonomi nasional. Jadi data kemiskinan secara nasional itu Pak Presiden sudah menyampaikan amanat beliau bahwa kita akan menggunakan data tunggal, satu-satunya data yang dipakai untuk eh,
yang dipakai untuk bansos dan dipakai untuk program-program dari kementerian kementerian dan lembaga, yakni DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, miskin, yang disebut miskin dan rentan miskin itu adalah kalau di PKH itu masuk dalam desil 1 sampai dengan 4. Apa itu desil? Desil itu adalah eh, kita kalau bicara dulu matematika kan ada desil gitu ya. Desil 1 itu berarti 10%, desil 2 20%, kayak gitu-gitu kan. Nah, ini sama. Desil 1 itu adalah 10% warga Indonesia termiskin. Itu masuk desil desil 1. Desil 2 adalah 20% warga termiskin seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian desil 3 adalah 30% termiskin warga Indonesia. Dan desil 4 adalah 40% warga termiskin Indonesia. Nah, PKH ini ada di desil 1 sampai 4. Kalau desil 5 gitu ya, itu nggak bisa dapat PKH. Apalagi desil 6 sampai dengan desil 10. Ini yang terkait dengan kemiskinan. Apa tujuan PKH gitu ya? Ada 5 tujuan PKH, yakni yang pertama meningkatkan taraf hidup dari keluarga, dari warga masyarakat miskin begitu ya, melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Dengan adanya bantuan, harapannya adalah beban keluarga itu terkurangi dan dapat meningkatkan pendapatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan perilaku. Ada di pundak kami, gitu ya, di pendamping PKH ini adalah menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Harapannya perubahan perilaku ini dari yang kemarin konsumtif, kita berharap mereka jadi produktif. Dari yang eh, tidak hidup sehat menjadi hidup sehat. Dari yang tidak pernah cuci tangan pakai sabun jadi cuci tangan pakai sabun. Dari yang mungkin pemberian ASI eksklusifnya bisa jadi hanya tidak 6 bulan jadi 6 bulan. Dan berikutnya selanjutnya itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini lebih banyak nanti diberikan dengan P2K2. Ya. Kita ada pertemuan tiap bulan untuk KPM PKH. Mereka wajib hadir. Nah, jadi satu pendamping itu mendampingi sekitar 250 keluarga. Nah, dari 250 keluarga itu ada pengurus namanya pengurus PKH. Pengurus PKH itu ada kewajiban untuk pertemuan. Jadi kayak sekolah ibu gitu ya, karena kebanyakan adalah perempuan. Nah, itu setiap bulan mereka harus hadir dan pendamping akan memberikan 5 modul tambah 1 modul nanti nanti kita sampaikan ke belakang. Nah, ini perubahan perilaku ini berat karena tidak mudah ya, tidak mudah melakukan perubahan perilaku, tapi ini harus diupayakan karena harapannya adalah mereka nanti menjadi lebih baik, keluarga ini menjadi lebih sehat, lebih educated, lebih terdidik anak-anaknya dan kayak gitu. Itu perubahan perilaku ya. Tidak ada kekerasan dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan. Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan. PKH ini hadir dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Harapannya adalah nanti dengan diberikan bantuan, ada bantuan komplementaritas yang lain, PBI, sembako, bedah rumah, dan yang lain-lain, dan juga dilakukan perubahan perilaku, harapannya adalah mereka naik kelas. Naik kelas dari ya bisa jadi desil 1 sampai 4, jadi desil 5, jadi desil 6, ya, lebih sejahtera gitu. Ini tujuan keempat. Tujuan kelima adalah inklusi keuangan. Nah, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan perbankan kepada keluarga penerima manfaat. Nah, karena kita menggunakan non-tunai, kita perbankan pakai Himbara, 4 bank, tapi untuk yang sulit-sulit aksesnya kita menggunakan pos, kantor pos. Ini penyaluran bantuan sosial PKH gitu ya. Bantuannya uang, diberikan uang ya untuk keluarga miskin, tidak mampu. Kemudian disalurkan secara non-tunai, perbankan, dilaksanakan bertahap, dalam 1 tahun dilaksanakan dalam 4 tahap, trimester, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Triwulan pertama itu Januari sampai Maret, triwulan kedua adalah April sampai Juni, triwulan ketiga Juli sampai September, dan triwulan keempat Oktober sampai dengan Desember. Kemudian eh,
Tadi melalui bank penyalur dan dapat diakses melalui KKS ya. KKS itu kartu merah putih ini, yang kayak Rasmini ya. Ini adalah KKS. KKS ini berfungsi seperti ATM, jadi ada PIN-nya, ada dan dipegang sendiri. Jadi tidak ini relatif moral hazard atau fraud pendamping ini kecil karena ini dipegang sendiri oleh KPM. Nah, tapi bisa jadi ketika melapor kok uang saya nggak ada bantuannya bla bla. Nah, tapi ternyata yang ambil adalah cucunya karena ATM-nya dititipkan ke cucunya. Nah, ini yang bisa jadi terjadi. Tapi kalau pendamping akan sangat penyelewengan pendamping itu akan sangat kecil karena ini masuk ke rekening KPM sendiri dan ATM-nya mereka pegang sendiri. Ini perkembangan PKH. PKH itu mulai dari 2007 ya, secara nasional, masuk di Yogyakarta itu 2008. Mulai dari sangat kecil dulu, dimulai itu hanya 387.000 keluarga penerima manfaat. Ya, kita bicara KPM biasanya, keluarga penerima manfaat KPM, KPM PKH. Kemudian di tahun 2020 ini target alhamdulillah 10 juta. Sampai dengan sekarang itu 10 juta. Sampai dengan 2026 ini target penerima PKH itu adalah 10 juta keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia, di 38 provinsi dan 500 berapa ya 500 semuanya. Semua kabupaten sudah ada PKH. Ini jumlah PKH dari tahun ke tahun di DIY ya. Ini di DIY kita paling banyak itu hampir sama antara Bantul dan Gunung Kidul selisihnya dikit. Nah, dulu PKH masuk di DIY untuk 4 kabupaten itu 17.566 minus kota ya, kota Jogja itu baru masuk di tahun 2011 di 5 kecamatan. Nah, sekarang di 2025 ini ada 185.140 keluarga. Ya, jadi kalau data di 2026 belum ada karena ini masih proses terus penyaluran. Jadi kita ya, data terakhir yang lengkap itu adalah di tahun 2025. 185.140 keluarga yang ada di DIY. Nah, uangnya ada berapa? Uang yang digelontorkan ke DIY dengan angka segini gitu ya, itu adalah sekitar 0,56 eh, triliun. Ya, triliun ini besar, uang yang besar. Apalagi seluruh Indonesia gitu ya. Eh, DIY itu kita di kisaran 0,6 triliun setiap tahunnya. Kemudian ini komponen PKH, jumlah yang ada di DIY gitu ya. Ini yang paling banyak itu lansia yang ada dalam keluarga. Memang karena lansia, usia harapan hidup di Jogja ini tinggi, jadi kita memang yang paling banyak lansia. Yang ibu hamil nggak terlalu banyak, hanya sekitar 259 dan anak usia dini itu di angka 13.531 anak. Inilah komponen tadi ya, komponen PKH. Jadi di keluarga ini harus ada bumil atau anak usia dini atau anak SD, anak SMP atau anak SMA atau disabilitas ada atau lansia baru bisa dapat PKH. Walaupun dia miskin sekali, tidak ada 6 hal ini maka tidak akan bisa dapat PKH. Ini skema bantuan per tahapnya. Yang di tengah ini adalah indeks per tahun bantuannya. Jadi bantuan per keluarga ini berbeda teman-teman. Tergantung ada apa dalam keluarga itu, ada komponen apa, ada kategori apa dalam keluarga itu. Ya, ibu hamil dan anak usia AUD, anak usia 0 sampai 6 tahun ini paling tinggi 3 juta per tahun atau per tahapnya 750.000 karena harapannya adalah kita ibu hamil dan anak usia dini itu harus sehat, harus benar-benar jangan sampai ada stunting. Kita terkait dengan pencegahan stunting gitu ya. Ini yang paling tinggi, memang diberikan untuk ibu hamil dan anak usia out, anak usia dini ya. Kemudian untuk anak SD itu hanya 225.000 per tahapnya, anak SMP 375.000 per tahap, anak SMA itu 500.000 per tahap. Disabilitas beras disabilitas itu 600.000, anak kemudian lansia 600.000. Untuk ibu hamil dan anak usia AUD itu dibatasi kehamilan kedua dan anak
usia dini yang kedua. Yang ketiga nanti tidak dihitung ya. Yang ketiga tidak dihitung. Nah, ini skema ini contohnya adalah dia hamil. Dalam keluarga itu ada ibu hamil satu, kemudian ada anaknya satu. Jadi dia hanya punya anak satu ya, baru anak satu. Berarti bantuannya adalah 750.000 ditambah 750.000, berarti 1.500.000 untuk satu tahap itu. Atau, oh di situ ada ibu hamil, kehamilan pertama, kehamilan kedua. Yang pertama anaknya SMA, berarti bantuannya adalah 500.000 ditambah 750.000. Berarti satu tahap itu bantuannya 1.250.000. Nah, PKH ini makanya memang berbeda-beda antar keluarga besarannya karena terkait dengan kategori atau komponen yang ada dalam keluarga tersebut. Ini jumlah SDM kami, saya Katim Provinsi, itu ada 1 orang, kemudian ada Katim Kabupaten Kota, itu ada 5 orang, kemudian ada pendamping yang ada di Katim Provinsi itu ada di Dinas Sosial Provinsi, Katim Kota itu ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota, pendamping PKH ada di kecamatan berkantornya. Jadi nanti teman-teman harapannya ke depan kalau mau berkolaborasi silahkan datang di Dinas Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kabupaten Kota atau ke kecamatan. Nah, kecamatan terdekat gitu ya. Jumlah total kami ada 724. Ini adalah data per Februari 2026 per hari ini. Nah, ini SDM kami. Ini satu pendamping mendampingi 250 keluarga. Ini graduasi itu lulus dari PKH, jadi ada yang kita paksa, ada juga yang kemauan sendiri. Kami ingin lulus karena kami sudah terlalu lama, atau kami ingin lulus biar berganti kepada orang lain. Nah ini ya, ini inisiatif baik dari warga untuk dia mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan PKH. Ya, tahun 2025 kami sejumlah 3.494 keluarga yang mengundurkan diri. Nah, ini masih nanti akan ditambah dengan hasil yang PPSE yang dapat bantuan pemberdayaan. Ini kriterianya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini haknya KPM gitu ya, hak KPM. Ya, ini mendapat bantuan PKH, bantuan tunai. Kemudian hak lagi adalah pendampingan PKH. Mereka dapat pendampingan. Keluarga itu kemudian dapat pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Juga mendapatkan bantuan komplementaritas. Komplementaritas itu karena mereka adalah warga termiskin, desil 1 sampai 4, maka memang bantuan-bantuan itu banyak diberikan. Harapannya adalah segera lulus, segera mentas dari kemiskinannya. Ya, komplementaritasnya PBI, ya. Kemudian sekarang yang baru rame ya. Kemudian juga ada subsidi listrik, ada sembako, ada bedah rumah dan yang lain. Nah, harapannya adalah segera mentas dari kemiskinan. Nah, di PKH ini teman-teman ada conditional. Jadi CCT itu adalah conditional cash transfer. Conditionalnya ada kewajiban, yakni kewajibannya harus dilakukan oleh peserta PKH. Ketika tidak menjalankan, maka nanti akan ada punishment, ya, punishment, penundaan penyaluran bantuan. Nah, ini kewajiban anggota keluarga penerima manfaat PKH yang untuk komponen kesehatan yang ini dekat dengan teman-teman bidan. Yang pertama adalah ibu hamil. Ibu hamil punya kewajiban memeriksakan kehamilan di Vaskes sebanyak 6 kali selama kehamilan dan melahirkan di fasilitas layanan kesehatan. Jadi 6 kali, trimester pertama 1, trimester kedua 2 kali, trimester ketiga 3 kali. Ini sesuai dengan protokol kesehatan di Kementerian Kesehatan. Ini 6 kali. Kemudian dia juga wajib melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau DIY sih hampir semua pasti ya, bisa dipastikan lah melahirkan ya. Tapi bisa jadi kalau daerah-daerah yang terpencil, terluar, itu bisa jadi masih ada dukun dan yang lain gitu ya. Nah, ini harapannya adalah pendamping memastikan ibu-ibu hamil, walaupun yang daerah terluar, daerah terpencil, itu juga harus di fasilitas layanan kesehatan untuk melahirkannya. Kemudian untuk yang nifas, dia 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan. Ini kewajibannya.
Ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka bantuannya akan ada penundaan bantuan. Bahkan bisa jadi nanti kalau berulang-ulang bisa jadi tidak menerima bantuan lagi, gitu ya. Kemudian untuk bayi, anak usia 0 sampai 11 bulan, kewajibannya adalah pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan pertama, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, imunisasi lengkap, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan, mendapat suplemen vitamin A 1 kali pada usia 6 sampai 11 bulan, pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang diberikan. Nah, kemudian untuk anak usia dini 1 sampai 5 tahun eh, itu imunisasi tambahan, penimbangan berat badan setiap bulan, ya gitu ya, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali dalam setahun. Untuk usia 5 sampai 6 tahun, ya ini penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun, pengukuran tinggi berat badan minimal 2 kali dalam setahun, dan pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban. Kewajiban ini harus dijalankan, gitu ya. Ini untuk kesehatan. Nah, di bawah ini, jadi saya memang highlight untuk kesehatan karena ini yang berkenaan dengan teman-teman bidan. Nanti bisa jadi teman-teman setiap bulan atau 3 bulan sekali pendamping, nanti bisa jadi ke klinik teman-teman yang punya klinik atau ke puskesmas atau nanti hanya meminta kartu periksa dari peserta PKH untuk menjadi bukti bahwa ibu hamil peserta PKH sudah memeriksakan kandungannya di fasilitas kesehatan. Nah, ini kewajiban yang lain. Nah, ini untuk yang SMA, SD, SMP, SMA, dia harus terdaftar di layanan pendidikan. Jadi enrollment, dan dia tidak boleh bolosan. Dia harus rajin. Ketika dia bolos lebih dari 15% dari hari efektif, maka ini juga akan ada penundaan bantuan. Kemudian yang untuk lansia dan disabilitas ini hampir sama, ya ini daycare, home care, gitu ya, layanan daycare, home care. Mereka harapannya dari keluarganya mereka peduli dengan lansia dan disabilitas, memandikan, makan, ngasih makan, ngajak keluar rumah, mungkin juga ada olahraga bersama, senam lansia dan yang lain-lain. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH. Satu saja umpamanya ini namanya kita tanggung renteng. Satu saja dari kategori ini tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan kena penalti, akan kena punishment. Umpamanya ibu hamilnya sudah rajin memeriksakan, tapi balitanya nggak pernah ditimbangkan, maka tidak akan turun bantuan itu. Kemudian ketika umpamanya yang ibu hamilnya tidak memeriksakan, anak SMA-nya rajin, ya gitu. Maka ini sama saja. Jadi tidak akan turun bantuannya, ya. Ini terkait dengan kepatuhan KPM dalam melaksanakan kewajiban. Ini ketugasan pendamping, ya. Jadi satu pendamping sekitar mendampingi 250 keluarga, ini banyak, ya itu yang harus didampingi. Ekstra juga, gitu ya. Kemudian juga harus melakukan verifikasi komitmen tadi ke sekolah, ke bidan, ke posyandu lansia, kemudian ke puskesmas atau minta ke KPM-nya untuk bukti bukti periksanya, gitu ya. Kemudian ada pemutahiran data ketika ada yang meninggal, ketika ada yang lahiran, ketika pindah sekolah dan yang lain-lain, ini juga harus dilakukan pemutahiran lewat aplikasi kami. Kemudian ada fasilitasi program komplementaritas. Jadi kalau ada yang memang rumahnya sangat-sangat tidak layak kayak gitu ya, dan itu apa namanya didapati gitu ya, didapatkan dan sampai memang sudah membahayakan, ya harus difasilitasi, diadvokasi untuk mendapatkan itu, mendapatkan bedah rumah dan yang lainnya. Kemudian juga mengawal penyaluran bansos PKH. Kemudian yang wajib mereka laksanakan lagi adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 yang dilaksanakan tiap bulan. Nah, ini yang
KPM-nya harus hadir, pendampingnya harus hadir, memberikan materi-materi modul-modul yang ada yang sudah dilatihkan kepada kami. Ini modul-modulnya. Ya, ini ada 5 modul plus satu nanti pencegahan stunting. Ini modul pertemuan. Bentar. Mbak April, Mbak Aryani, saya terlalu cepat nggak? Tidak, Ibu. Bisa dipahami ya? Nah, Baik. Nah, ini modul-modulnya. Kami dilatih di Diklat, kami di Diklat untuk mempelajari modul ini selama berapa ini ya jam lat itu banyak gitu ya. Eh, Berhari-hari kami di Diklat ini seluruh SDM, seluruh pendamping gitu ya. Yang pertama adalah modul kesehatan dan gizi. Jadi kami harus memberikan modul ini kepada seluruh KPM. Nah, jadi materinya ada pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Kemudian materi yang lain adalah pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Dan kesakitan dan kesehatan lingkungan, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, jamban, malaria, dan yang lain. Nah, ini terkait dengan modul pertama, kesehatan dan gizi. Ini eh, diberikan ya, diberikan untuk semuanya. Kemudian yang kedua adalah modul pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, ini materinya tentang menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perkembangan dan perilaku anak, memahami cara anak usia dini belajar. Jadi ini pengasuhan dan pendidikan anak, ya harapannya adalah orang tua ikut membersamai ketika belajar dan yang lain-lain. Modul yang ketiga adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Yakni di breakdown menjadi pengelola keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, dan materi memulai usaha. Harapannya adalah memang eh, mereka yang belum punya usaha, gitu ya, mereka bisa memulai punya usaha karena untuk membantu perekonomian keluarga dan harapannya dari situ bisa mentas nanti, bisa graduasi. Kemudian modul yang keempat adalah perlindungan anak. Ya, ini pencegahan kekerasan pada anak. Ya, eh, kita sampaikan ini jangan sampai ada kekerasan terhadap anak atau KDRT. Kemudian penelantaran eksploitasi terhadap anak. Nanti kita jelaskan apa itu penelantaran, apa itu eksploitasi dan yang lain-lain gitu. Sampai mereka ini ya harapannya adalah memahami dan tidak melakukan itu. Kemudian yang kelima adalah kesos. Nah, ya ini pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Harapannya adalah disabilitas berat atau disabilitas dan juga lansia adalah teropeni dengan baik ya. Dia mereka sejahtera secara harapannya secara ekonomi, sejahtera secara psikologi gitu. Nah, ini lima modul utama. Kemudian kami juga dilatih tambahan. Ya, ini terkait dengan modul kesehatan dalam eh, pencegahan stunting gitu ya. Sebentar, kalau ini yang di sini di bawah. Ini saya kembali untuk modul kesehatan tadi yang di titik pertama ini, teman-teman, ini kesehatan dan gizi. Breakdownnya begini, teman-teman. Nah, ini 8 sesi yang terangkum dalam buku catatan ibu, ya ini pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya. Kemudian gizi ibu hamil. Ya, ini materi pertama ya, modul pertama tadi. Ya, modul tentang kesehatan dan gizi. Ini isinya adalah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, gizi ibu hamil, pelayanan ibu hamil, persalinan dan masa nifas, air susu ibu, makanan pendamping ASI, BAB di jamban dan cuci tangan pakai sabun, dan kesakitan pada anak. Ini pengelompokannya adalah pengelompokan makanan, gizi seimbang, konsumsi makanan kaya zat besi, folat, yodium, tambah porsi makan selagi hamil, dan tidak ada tabu. Kemudian yang kedua adalah suplementasi PTD, tablet tambah darah selama hamil dalam 40 hari, postpartum, MNM anak, vitamin A 2 kali setahun, dan vitamin A postpartum. Kemudian yang ketiga, ASI.
ASI eksklusif, ASI hingga 2 tahun, menyusui menurut kebutuhan, dan pra-ASI. Nah, ini juga dilatih cara memerah ASI. Kemudian empasi gitu ya, mulai 6 tahun, informasi tentang frekuensi, jumlah, dan kepekatan menurut umur. Ini materi-materi ini diberikan. Kemudian yang kelima adalah imunisasi. Anak, TT, kemudian kebersihan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kebersihan perorangan, gunakan air bersih, BAB di toilet. Yang selanjutnya adalah yang kesakitan ya, itu malaria. Nah, ini tema khusus. Memang ada pandemi-pandemi di endemi-endemi di beberapa lokasi, ya, di Papua dan yang lainnya gitu ya. Maka ini juga diberikan dengan gunakan kelambu, baju lengan panjang, celana panjang, lotion nyamuk dan lainnya. Ini diberikan ini. Lainnya adalah tentang merokok, alkohol dan cacingan. Ini modul kesehatan yang diberikan eh, dalam P2K2 bulanan, pertemuan bulanan. Nah, ini tambahan adalah modul pencegahan dan penanganan stunting. Sesinya itu ada 15 sesi. Nah, ada 15, ada 16, sebentar, ada 18 jam lat ya. Ada 18 jam lat. Sesi satu yakni permasalahan sosial. Nah, ini tentang stunting itu apa dan yang lain-lainnya. Sesi 2 mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Sesi 4 mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Sesi 5 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sesi 6 adalah mendukung pemberian stimulasi pada bayi lahir sampai usia 6 bulan. Sesi 7 sampai usia 6 sampai 12 bulan. Sesi 8 usia 1 sampai 2 tahun. Sesi 9 2 sampai 6 tahun. Sesi 10 itu adalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi harapannya adalah bantuan itu ya ketika untuk ibu hamil dia ada balita atau anak usia dini adalah dipakai digunakan untuk pemenuhan gizi. Nah, kemudian sesi 11 adalah mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Sesi 12 mendukung pemanfaatan jamban sehat. Sesi 13 pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian sesi 14 mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Dan sesi 15 komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Ini adalah modul satu lagi terkait dengan modul pencegahan dan penanganan stunting ya. Semoga dipahami ya teman-teman ya. Saya lanjut. Nah, ini efektivitas PKH dalam mendukung pencapaian target kemiskinan gitu. Ya, ini dari dampak NLEN, hasil penelitiannya TNP 2K 2014 disampaikan PKH berdampak positif pada pendidikan, kesehatan, penurunan pekerja anak, peningkatan konsumsi, dan spillover effect. Nah, kemudian dari Saper 2016, PKH memiliki ketepatan sasaran paling tinggi dibandingkan program yang lain. Kemudian juga dampak perubahan perilaku melalui P2K2 dalam bidang pendidikan orang tua, kesehatan ekonomi, dan perlindungan anak. Nah, ini ada dampaknya begitu. Lebih lebih rigid lagi, ini dampak tentang kesehatan di bawah ini. Nih, ini adalah penelitiannya untuk peserta PKH, kemudian kelompok kontrolnya adalah mereka yang bukan menjadi peserta PKH, ya. Untuk penelitian dari Microsafe 2019 ya, untuk antenatalnya adalah no significant result. Kemudian untuk postnatalnya penerima PKH 7,4% lebih sering mengunjungi Vaskes fasilitas kesehatan dibandingkan non peserta PKH. Kemudian untuk dari World Bank gitu ya, itu kunjungan kesehatan PKH lebih besar dibandingkan non PKH. Untuk yang antenatal 13%, postnatalnya 7%.
Kemudian terkait dengan pemantauan kesehatan bayi, penerima PKH 20,9% lebih sering melakukan pemeriksaan perkembangan anak dibandingkan yang non PKH. Ya, kalau yang di World Bank meningkat 15 sampai 22%. Untuk imunisasi dan vaksin, itu dari studinya TNP2K, balita yang menyelesaikan imunisasi meningkat 5%. Ya. Kemudian balita yang PKH memiliki peluang 3% lebih besar dibandingkan non PKH untuk menyelesaikan vaksinasinya. Nah, ini eh, untuk perubahan perilaku KPM terkait dengan kesehatan ibu hamil gitu, bahwa berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, 97% KPM PKH telah memeriksakan kehamilannya secara rutin ke puskesmas terdekat. Jadi hampir seluruh KPM PKH sadar akan pentingnya memeriksakan kehamilan. Meskipun baru 83% yang melakukan pemeriksaan kehamilan minimum 4 kali sesuai dengan ketentuan PKH. Sisanya 17% yang memeriksakan kehamilannya kurang dari 4 kali. Nah, ini sesuai dengan protokol kesehatan, ini dulu memang 4 kali, sebelum sekarang jadi 6 kali ya pemeriksaannya. Jadi hampir semua peserta PKH itu sudah memeriksakan kesehatannya, tapi masih ada 3% yang tidak pernah periksa ya. Nah, yang di angka 83% itu yang sesuai dengan protokol kesehatan 4 kali. Ini dulu ya, sebelum sekarang jadi 6 ya. Ini perubahan-perubahannya, jadi ada memang ada hal yang sangat positif untuk pemeriksaan ibu hamil. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan anak usia 1 bulan, ini sumbernya masih sama dari Microsafe Konsultan Indonesia, bahwa ada kenaikan 9,9% anak usia 1 bulan diperiksakan kesehatan dari rata-rata angka yang dikeluarkan Riskesdas pada tahun 2018, yakni sebesar 84,1%. Kemudian untuk pemberian vitamin A untuk semua usia anak anggota KPM juga menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan non-KPM PKH. 52% KPM PKH rutin memberikan vitamin A untuk bayi 0 sampai 11 bulan. Sebanyak 2 kali dalam setahun dan anak usia 1 sampai 5 tahun sebesar 69%. Sementara pada anak non KPM PKH hanya 16% yang rutin memberikan vitamin A 2 tahun sekali pada usia bayi 0 sampai 11 bulan dan 67% pada anak 1 sampai 5 tahun. Jadi ini sangat-sangat ini ya, jadi sangat apa namanya? Ada perbedaan besar. Jadi 52% KPM PKH rutin memberikan vitamin A dibandingkan yang bukan peserta PKH yang hanya 16% yang rutin memberikan vitamin A. Hmm. Kemudian untuk pemberian imunisasi dasar, tingkat kesadaran KPM PKH yang tinggi jika dibandingkan dengan bukan peserta PKH. Sekitar 71% anak-anak KPM PKH telah menerima imunisasi dasar lengkap dengan cakupan tertinggi adalah imunisasi BCG. Sementara pada non-KPM PKH hanya berjumlah 49%. Dua slide lagi, teman-teman. Untuk pengukuran berat badan, seluruh KPM telah melakukan pengukuran untuk bayi secara rutin setiap bulan. Sementara 85% KPM melakukan pengukuran berat badan anak usia 1 sampai 5 tahun dan 63% untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Hasil ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan non serta PKH. Ini kontribusi PKH dalam upaya penurunan stunting, yakni melakukan training maupun retraining pendamping PKH untuk materi pencegahan stunting, prioritas pelaksanaan sesi P2K2 modul kesehatan gizi bagi keluarga 1.000 hari pertama, penguatan konseling kepada KPM PKH terutama untuk edukasi pentingnya pemanfaatan bantuan tunai untuk memenuhi asupan gizi ibu hamil dan balita, dan berkoordinasi dengan pengelola program di sektor lain ya untuk mereka mendapatkan pelayanan dasar kesehatan bagi ibu hamil dan balita, juga akses PAUD dan penyediaan air bersih.
Ini upaya-upayanya yang dilakukan PKH. Itu saja teman-teman hari ini. Kita buka dengan tanya jawab ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya Ibu. Silahkan. Eh, izin bertanya Ibu terkait PKH untuk indikator minimal kapan suatu keluarga itu di stop untuk mendapatkan PKH, tapi masih memiliki 7 komponen komponen syarat untuk menerima PKH tadi selain dari kestabilan pendapatan. Begitu Bu. Oh Terima ya, kasih. baik. Ini Mbak April atau Mbak Aryani nih? Saya Aryani. Oh iya, Mbak Aryani. Baik. Ya, jadi eh, yang dulu kebijakannya adalah kepesertaan PKH itu 6 tahun. 6 tahun ditambah dengan 3 tahun ketika resertifikasi hasil resertifikasinya adalah mereka masih sangat miskin. Nah, tapi yang kemarin itu tahun kepesertaan tidak dipakai. Tahun ini Pak Menteri itu akan mencanangkan 5 tahun kepesertaan. Jadi hanya 5 tahun. Harapannya adalah menghindari poverty trap, menghindari jebakan kemiskinan, menghindari ketergantungan. Jadi seolah-olah PKH ini adalah hak mereka, mereka seperti mengharapkan gaji kayak gitu ya, tiap 3 bulan sekali. Nah, ini Pak Menteri sudah menyampaikan di media-media mainstream bahwa kepesertaan PKH 5 tahun. Gitu. Begitu deh. Terima Ada kasih lagi? Bu. Baik, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Ibu. Baik, silakan deh. Kan tadi untuk syarat penerima PKH kan dari penerima PKH itu juga harus menjalankan syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti kalau misal bayi harus penimbang badan sekitar 8 kali dan lain sebagainya itu. Tapi Iya. eh, di situ apakah ada pemantauan dari kita, entah dari Kemensos atau dari yang lainnya, kalau semisal dari penerima PKH itu nggak menjalankan dengan baik, nah itu pemantauannya itu seperti apa, Bu? Dan kira-kira eh, ada updating nggak, Bu, untuk penerima PKH? Ya, baik. Terima kasih Mbak Augusta. Eh, di kami ada namanya verifikasi komitmen, Verkom, verifikasi komitmen. Jadi kalau verifikasi komitmen ini dilaksanakan ya maksimal 3 bulan sekali. Itu teman-teman pendamping datang kalau yang SD, SMP, SMA itu datang ke sekolah. Jadi datang ke sekolah untuk melihat absensi. Untuk melihat absensi nanti direkap di form bantu atau kita foto absensinya. Kemudian nanti kita entry di aplikasi kami. Ya. Terus kalau untuk yang ibu hamil, ya, itu teman-teman pendamping bisa ke puskesmas atau ke klinik bidan, tempat mereka KPM itu memeriksakan, atau bisa KPM itu bawa bukti pemeriksaannya ke pendamping. Itu sudah bisa menjadi alat untuk kami memverifikasi. Ya. Kemudian kalau balita, ya pendamping ke posyandu balita. Nah, atau pakai form bantu yang bahwa mereka dapat tanda tangan hadir, memang sudah hadir ya, setiap bulan. Nah, untuk yang kesos, untuk yang disabilitas berat atau lansia, mereka dapat layanan daycare home care. Nah, bukti itu nanti foto bentuknya. Begitu deh. Jadi kita tiap 3 bulan sekali harus entry itu di aplikasi kami. Ya, itu ya. Kemudian bisa dipahami ya. Nah, nanti ke depan bisa jadi nanti kalau teman-teman buka klinik atau teman-teman bekerja di puskesmas akan bertemu dengan pendamping terkait verifikasi ini. Ya. Mohon dibantu ke depannya ya. Karena ini kita sama-sama bahwa kami melaksanakan kewajiban kami juga. Dan harapannya adalah capaian-capaian target dari Kementerian Kesehatan itu tercapai. Nah, karena
tadi bahwa yang non PKH kayak gitu, ketika kami PKH ini harapannya adalah mengepus mereka untuk rajin ke posyandu, mengepus mereka untuk memeriksakan. Nah, ini kan juga nanti outputnya itu sangat bermanfaat untuk Kementerian Kesehatan. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa, Dek? Untuk updating peserta penerima PKH itu bagaimana gitu kan banyak beberapa kasus yang penerima PKH itu sudah tidak layak dan tadi kan ada Ibu sempat menjelaskan ada beberapa penerima PKH itu yang sadar diri kalau misal udah lulus ya udah buat yang lainnya aja tapi kan ada juga tidak menutup kemungkinan masyarakat itu juga udah ketergantungan gitu loh Bu. Nah, Ya. apakah ada updating dari mungkin dari Dinsos atau dari data-data yang lainnya kalau misal keluarga ini tuh udah nggak mampu, udah mampu gitu, terus jadi dihapus gitu. Ya, jadi di hampir semua program ada namanya inclusion error, ada exclusion error ya. Itu kan statistik. Kalau statistik itu pasti ada logikanya adalah, tapi nggak banyak, hanya 2,5% kanan, 2,5% kiri ya gitu ya. Nah, ini sekarang yang sekarang baru diributkan PBI ini kan karena ada inclusion error, ada exclusion error ya. PBI ini juga di Kementerian Sosial pendataannya dengan DTSEN sama dengan DTSEN. Sekarang kan banyak ya yang pasien hemodialisa tidak bisa kayak gitu-gitu kan. Ini karena sekarang baru perbaikan data. Ada perbaikan data, ada sekitar 10 juta yang harus kita perbaiki datanya. Nah, inclusion error adalah orang kaya tapi dapat PKH. Exclusion error adalah orang miskin kayak gitu ya. Nah, orang miskin tapi nggak dapat PKH. Nah, ini harapannya adalah itu harus diperbaiki datanya. Diperbaiki datanya biar yang berhak itu berhak, yang tidak berhak dikeluarkan. Nah, cara memperbaikannya gimana? Cara masyarakat umum, teman-teman juga bisa memperbaiki itu. Nah, di aplikasi Play Store itu ada namanya cek bansos. Ya, cek bansos. Kalau tetangga teman-teman miskin sekali, kok nggak dapat apa-apa ya? Teman-teman bisa mengusulkan satu desa, satu kelurahan, KTP teman-teman lewat cek bansos. Atau ini just kaya banget kok masih dapat sih? Teman-teman bisa menyanggah itu di cek bansos. Jadi masyarakat, kita sebagai masyarakat itu bisa berperanan untuk saling ini ya, saling apa namanya? Biar ini baik, berjalan baik. Maka pemerintah, Kementerian Sosial membuka itu untuk masyarakat, ya, untuk membuka untuk masyarakat. Semua bisa berperanan untuk memperbaiki data. Nah, jadi kita ada dua deh, teman-teman ketika cek bansos, teman-teman daftar akun cek bansos di Play Store gitu. Nanti teman-teman nanti sudah akan bisa mengecek, oh ibu ini apa namanya keluarga ini dapat bantuan apa saja sih kayak gitu-gitu ya. Kemudian teman-teman bisa melihat, oh dia kok nggak dapat apa-apa ya kayak gitu bisa mengusulkan kalau memang miskin. Nanti akan ada ground check, yang sekarang ini baru dicanangkan Pak Menteri Kemenko PM ya. Jadi ground check ini sekarang PBI ini baru dicanangkan hari ini. Tadi makanya saya nggak bisa offline ya karena saya harus mengikuti pencanangan ground check PBI. Nah itu eh, nanti teman-teman di cek bansos bisa beranan. Ada dua hal di cek bansos. Yang pertama adalah cek bansos itu ketika desilnya itu memenuhi, desil 1 sampai 4, ya, dia nggak dapat PKH, bisa langsung diusulkan. Nanti tindak lanjutnya adalah digeroncek sama teman-teman atau lewat desa. Nanti setelah itu akan ada muskel-musdes, nggak otomatis bahwa itu langsung nggak juga gitu ya. Nanti akan ada muskel-musdes, ada penandatanganan dan yang lain-lain setelahnya, setelah teman-teman mengusulkan itu. Nah, atau yang kedua, ketika diusulkan tidak nanti tertulisnya tidak memenuhi syarat kayak gitu. Oh, berarti bisa jadi nanti desilnya 5 ke atas. Ya. Ketika desil 5 ke atas, maka yang bersangkutan itu bisa melakukan pembaharuan data di cek bansos, pengusulan pembaharuan data di cek bansos.
Kalau tadi akunnya untuk usul sanggah itu bisa untuk satu desa, tapi kalau pembaharuan data itu hanya yang bersangkutan, cek bansos yang bersangkutan yang bisa. Bisa dipahami ya, Dek? Agak bingung, tapi semoga bisa dipahami. Nanti bisa teman-teman bisa lihat install cek bansos itu. Kalau ada nih, oh tetangga saya miskin banget ini, masuk nggak dapat apa-apa sih? Usulkan bisa. Tapi kalau kaya ya jangan diusulkan, ya. Karena kita ingin membersihkan bahwa yang berhak harus dapat, yang tidak berhak kita keluarkan. Seperti itu. Begitu Mbak Augusta? Oke, cukup jelas Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Nggak ada? Cukup? Sepertinya cukup, Ibu. Baik, J. Kalau nggak ada, harapan kami adalah besar terhadap teman-teman semua. Ini kan bidan, ibu-ibu bidan ini, teman-teman bidan ini akan tersebar di banyak daerah gitu ya. Nanti ketika lulus, kami berharap nanti teman-teman bisa ke SDM kami, ke pendamping PKH, bisa ke kami di provinsi, bisa ke Katim Kabupaten Kota, di Dinas Sosial Kabupaten Kota, atau kecamatan nyari pendamping PKH. Harapannya adalah kita bisa bersinergi. Teman-teman bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang teman-teman miliki banyak itu, gitu ya. Ilmunya kan banyak tuh. Sekolah 4 tahun, sekolah 3 tahun begitu kan. Ilmunya tentang kesehatan, kebidanan tuh banyak sekali. Itu bisa disampaikan ke KPM kami, ke KPM PKH. Jadi kami namanya ada P2K2 Dynamics. P2K2 Dynamics itu adalah kita ini berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain yang memang kompeten di bidangnya untuk mengisi di situ. Jadi kalau teman-teman itu ada tugas nanti mamanya harus ada sosialisasi, datangi saja kami. Nanti insya Allah kami welcome untuk teman-teman mengisi di situ tentang kesehatan, tentang kanker serviks, tentang ya yang lain-lain gitu. Nanti tentang kehamilan, pentingnya bla 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 gitu ya. Harapannya adalah kematian ibu melahirkan itu turun semakin sedikit begitu ya. Atau materi tentang preeklamsi kayak gitu-gitu ya. Karena masih ada yang berapa saat yang lalu meninggal usia 70 kehamilan 7 bulan karena tensi tinggi dan yang lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa mensosialisasikan banyak hal. Nanti ketika sudah lulus atau ketika ini mahasiswa tugas mahasiswa juga bisa bisa ke kami untuk kami bisa ngisi loh Bu tentang ini itu kami akan menyambut itu dengan baik. Jadi ya harapannya nanti ke depan kerjasama itu dan juga nanti pas Verkom verifikasi komitmen, nah itu mohon dibantu kami. Nah, KPMPKH ketika eh, memeriksakan dirinya dan yang lain-lainnya. Harapannya tadi target dari Kementerian Sosial, target dari Kementerian Kesehatan bisa tercapai dengan baik dengan kerjasama kita gitu. Wallahualam bishawab, mohon maaf, saya akhiri. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Izin live ya. Oke, Ibu. Nah, Bentar.